Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin. Dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, ya teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan semangat, ya. Apapun kondisinya kita diberikan kesemangatan, diberikan harapan. Karena kalahnya manusia itu ada pada diri sendiri. Kemudian besi kalah dengan karat yang ada pada besi itu. Makanya sahabat Pusaka Jawa tetap semangat, ya, tetap panteng channel YouTube saya agar bisa memberikan satu hiburan, satu tambahan ilmu, bisa nonton koleksi-koleksi dari Pusaka Jawa Official, bisa melihat warisan budaya leluhur Nusantara berupa tosan aji yang adiluhung, kan seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur Luk 9. Dapur Luk 9 sendiri mempunyai makna filosofi yang dalam, adalah besar dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal agar si pemilik itu bisa menjadi seorang pemimpin. Ketika menjadi seorang pemimpin pasti dibutuhkan satu wibawa dan karisma yang besar. Nah itu. Kemudian setelah menjadi seorang pemimpin dia dipatuhi, ditaati oleh bawahannya. Jadi kalau sahabat Pusaka Jawa ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, taati, dipatuhi, ya hendaknya carilah pusaka tosan aji keris berluk 9. Ya, nanti kalau mau masalah pamor silakanlah, macam-macam bolehlah sesuai doa dan harapan sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang akan saya bawa adalah dapur keris Carang Soka. Carang Soka juga mempunyai makna filosofi yang dalam. Carang artinya adalah ranting-ranting dahan pohon, ya, yang lebat. Soka itu nama satu buah tanaman, yaitu pohon soka, ya. Kan pohon soka itu ada warna putih, kuning, merah, dan bunga pohon soka itu kalau untuk umat Hindu dulu yang putih itu untuk dewa siapa ya? Yang putih kalau tidak salah, kalau salah minta maaf. Pokoknya dari 3 itu ada yang putih kalau nggak salah untuk Brahma, kemudian ada yang kuning yang merah untuk Raditya, yang kuning untuk Iswara, dewa Iswara, mungkin seperti itu, ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi Carang Soka adalah nama dari pohon soka yang lebat ranting-rantingnya dan kemudian berbunga, karena pohon soka juga itu bermanfaat bunganya untuk sesembahan atau untuk perlengkapan dalam ritual peribadatan kaum Hindu, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat warongkonya. Warongkonya ini adalah warongko Gayaman Ngayogyakarta Wondo Mangkuratan. Handle-nya pun sama, jejeran nunggak semi Wondo Mangkuratan juga. Untuk mendaknya ini mendak parijata, untuk pendoknya ini pendok bunton lamen lawasan motif lunglungan, ya, ini motif bunga.
Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita ambil pilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita hitung looknya. Kedepankan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Looknya ada 9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Looknya 9. Kemudian memakai tikel alis. Di sini ada tikel alisnya, mudah-mudahan terlihat. Memakai tikel alis, memakai kembang kacang atau sekar kacang, memakai jalen, memakai di sini lambe gajah 1, memakai pejetan atau belumbangan, kemudian memakai greneng ya. Di sini juga biasa di sini ada serawean. Jadi ini adalah dapurnya dapur keris Carang Soka. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dapur keris Carang Soka mempunyai makna filosofi yang dalam. Soka sendiri berarti dari kata sedih. Ya, asoka itu ada yang bilang itu tidak dari bahasa Sanskerta. Sokah itu sokah, ada yang bilang sokah itu artinya sedih. Jadi jangan bersedih. Ya, jadi makna filosofinya ya hendaknya kita menjadi orang yang bergembira, selalu senantiasa bahagia. Karena dengan kondisi hati yang sedih, maka setan akan mudah masuk, mempengaruhi alam bawah sadar kita, mempengaruhi pikiran kita, otak kita, hati kita, ruwet, dan akhirnya bertindak sesuatu dengan berlebihan, menyikapi sesuatu dengan berlebihan karena adanya kesedihan itu. Ya, makanya kalau bisa kita jangan bersedih. Ya, la tahzan, seperti itu. Ya, setidaknya ketika kita menghadapi satu masalah, kita harus, karena kita makhluk sosial, kita berunding lah, bermusyawarah, jangan mengambil tindakan sendiri. Kalau dirasa memang tidak mampu, tidak apa-apa kita curhat kepada seseorang. Lebay itu tidak lebay, karena mudorot dan manfaatnya ketika kita tertimpa satu masalah, kita sendiri yang akan menerimanya. Tapi ketika kita curhat, ngobrol dengan orang, ketika kita ditimpa satu permasalahan hingga kesedihan itu sangat berat, kita ceritakan, ya, mengurangi beban pikiran kita apapun, tapi juga cerita juga lihat-lihat kepada orangnya, ya. Kalau umumnya kita tidak menemukan orang yang tepat, ya nggak apa-apa, yang penting untuk paling tidak P3K-nya dulu lah, meringankan beban kita dulu, seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti ketemu dengan orang yang pas, memberikan solusi, dia juga orangnya tidak ember dan sebagainya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi saya bilang ini adalah dapur keris Carang Soka. Keris dapur Carang Soka ini tergolong keris yang cukup tua. Konon katanya dulu pada era kerajaan Jenggolo, pada rajanya Prabu Jayengrono, ya. Kemudian empunya adalah Empu Windudibyo, ya, itu memerintahkan untuk membuat keris Carang Soka, dapur Carang Soka. Jadi dapur keris Carang Soka tergolong dapur keris yang lama, karena berdasarkan buku-buku itu pada era Jenggolo itu Prabu Jayengrana sudah memesan keris ini. Pemrakarsanya itu konon katanya Prabu Jayengrono dan empunya adalah Empu Windudibyo. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kita bahas dulu tentang ricikannya ya. Ricikannya untuk pucukan bilanya ini adalah nyujen, karena kalau look pucukan bilanya nyujen terlihat wingit, ya, terlihat pas. Kita juga lihat dari bilanya ini cukup ramping, ya, ini cukup ramping lah, enak. Kemudian kita lihat dari sekar kacangnya atau kembang kacangnya, ini adalah nguku bima. Nguku bimo, karena kembang kacang ada yang nguku bimo, ada yang jale, ada yang gelung wayang, ada yang pogok, ada yang bungkem. Ini nguku bimo seperti kukunya Bima. Kemudian kita lihat tikel alisnya. Tikel alisnya tidak begitu letter L,
Ya, jadi cuman begini aja. Ini adalah tikel alis landung. Karena tikel alis ada tikel alis landung, gagang terong, gagang pohung juga. Kemudian tadi satu lagi tikel alis apa ya? Aduh, lupa saya. Seperti itulah, pokoknya ada, kalau tidak salah ada 5. Sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita lihat dari pejetan atau belumbangannya. Pejetan atau belumbangannya ini adalah mbata rubuh, karena pejetan atau belumbangan ada 2, mbata rubuh dan adeg mbata, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kita bahas tentang gonjonya. Gonjonya ini adalah gonjo sebit rontal, sahabat Pusaka Jawa. Gonjonya sebit rontal seperti daun ron yang dicabik-cabik. Ya, ini kerisnya tus, tangguh, utuh, sepuh. Kalau dilihat dari garapnya pun antara bila dan gonjo masih rapat sekali, gerenengnya pun masih bagus ya. Kemudian bilahnya pun masih utuh seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pamornya, ini pamornya ada 2, sahabat Pusaka Jawa. Pertama yang di bagian bilah, kemudian yang kedua adalah bagian gonjo. Jadi ini pamornya adalah dwiwarno atau 2 warna. Ada pamor yang cuma 1, kalau yang 1 ya tetap ditemukan pamornya apa sebutannya. Kemudian yang dwiwarno ini ada 2, yang 3 warna triwarno, yang 4 moncowarno, kemudian yang kelima poncowarno. Seperti itu, 5 pamor. Nah, pamor adalah lambang dari doa sang empu maupun sang pemesan awal keris ini. Jadi ketika kita membahas tentang pamor secara isoteri, yaitu secara tuah, itu kita tinggal melihat lambang pamornya. Ini adalah pamornya kalau kita dekatkan ke kamera, sahabat Pusaka Jawa. Ini dengan memakai wengkon di bagian kanan kiri ya. Kemudian di dalamnya ada isinya. Ya, ini isinya ya, pamornya pamor apa ini? Bentar. Pamornya ini adalah pamor ngulit semangka, berarti ini adalah pamor wengkon isen, sahabat Pusaka. Isennya isen ngulit semangka. Dan pamor wengkon isen ini cukup bagus, sahabat Pusaka. Saya harus, kalau lihat deket itu kacamatanya harus dicopot. Karena biar lebih terang, karena mata saya sudah plus. Sahabat Pusaka Jawa, ini adalah pamornya wengkon isen. Wengkonnya pun bagus, tidak nerjang landep. Ya, termasuk salah satu ciri keris yang bagus itu adalah pamornya tidak nerjang landep, tidak nerjang ke sini. Yang tajam ini kanan kiri. Ya, ini juga tampilannya cukup wingit, sahabat Pusaka Jawa, juga demes dan serasi, disawang menyenangkan. Ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sebagian pencinta keris beranggapan pamor wengkon isen mempunyai tuah atau angsar adalah untuk perlindungan dari segala macam godaan hidup di dunia ini. Ya, baik itu perlindungan dari manusia maupun dari bangsa tetangga sebelah. Ya, seperti apa Mas Oh? Dari bangsa manusia seperti main judi, main perempuan, minum, maling dan membunuh. Mau limo nek wong Jawa ngomong. Kalau dari tetangga sebelah adalah perlindungan dari hal-hal negatif seperti yang bisa dilakukan oleh tetangga sebelah, yaitu dengan nyantet. Tetangga sebelah itu bangsa jin, sahabat Pusaka Jawa. Jangan sampai nanti kita bicara tetangga saya. Jadi dari ilmu hitam, santet, gendam dan lain sebagainya. Tapi di sini tidak cuma untuk pribadi, karena di sini ada isen, adalah di dalamnya ada isinya, berarti termasuk keluarganya. Karena ada beberapa pusaka yang hanya protek untuk pemiliknya saja, untuk istrinya, anaknya tidak mendapatkan perlindungan, sedangkan pamor wengkon isen adalah untuk perlindungan, seperti itu. Kemudian kalau kita bahas tentang wengkon isennya adalah isen ngulit semangka, berarti adalah untuk mempermudah atau memperluas pergaulan dan juga untuk kerezekian. Karena ketika kita luas pergaulannya, maka insya Allah rezeki pun mudah kita cari, kita mendapat. Asal kita tidak pemalu, kita tinggal ngobrol, lagi nganggur pun ngobrol ke teman, ada kerjaan nggak, ada barang yang bisa saya jualkan nggak, saya lagi nganggur nih, kan seperti itu. Karena banyak teman pun akhirnya mudah. Sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita lihat dari pamor di gonjonya, ini adalah garisnya tidak cuma satu,
bisa saja 2 atau 3. Ini adalah jenisnya dengan garis membujur horizontal ke sini. Ini adalah pamor mas kumambang. Pamor mas kumambang tergolong pamor miring, tergolong pamor rekan yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Tuah atau angsar dari pamor mas kumambang adalah agar si pemilik dapat bergaul di semua kalangan, baik kalangan bawah, menengah maupun atas. Jadi kadang manusia ketika bergaul dengan yang di bawah mudah, tapi ketika bergaul dengan yang di atas itu susah. Minder, kadang mempunyai rasa tidak percaya diri atau kurang pede. Ya. Nah, ini cocok buat orang-orang yang seperti itu. Kalau yang sudah pede, yang bisa masuk ke kalangan bawah, menengah maupun atas sih enjoy saja, kan seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Kemudian kita bahas tentang makna filosofi dari Luk 9. Makna filosofi dari Luk 9 tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu fungsinya adalah agar si pemilik Luk 9 itu bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, mempunyai karisma dan wibawa yang besar, dan dia ditaati, dipatuhi oleh bawahannya. Ya, jadi sahabat Pusaka Jawa yang ingin agar bawahannya atau keluarganya ataupun siapa itu patuh dan disegani, mempunyai karisma dan wibawa yang besar, hendaknya carilah yang Luk 9. Ya. Nah, kemudian kita bahas tentang tadi makna filosofi Carang Soka sudah jelaskan, ya, agar kita menjadi orang yang berbahagia. Karena Carang Soka itu berasal dari kata sokanya itu dari kata sokah sedih, asokanya tidak sedih. Kemudian kalau kita ini ya, kita hendaknya jadi manusia tidak mudah bersedih ketika menghadapi satu permasalahan. Kita curhati kalau Gusti Allah wis, kalau Tuhan yang Maha Esa, ya Allah, saya ditimpa musibah begini, ya Allah, saya punya anak begini, ya Allah, saya punya istri begini, ya Allah, bagaimana solusinya, ya Allah, karena Engkau sebaik-baik pemberi solusi. Ya, Engkau yang mendatangkan satu masalah, maka Engkau pula yang mencabutnya. Karena pada hakikatnya semua yang terjadi di dunia ini adalah kersaning Gusti Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari besinya, ini besinya, kalau kita di sini, ini bagian sini, kita kelip-kelipan di besinya ada seperti pasir malela, kelap-kelip membayang di permukaan bila warnanya yang hitam kebiruan, ya. Ini adalah besinya besi walulin, sahabat Pusaka Jawa. Besi walulin tuah atau angsarnya adalah agar dihormati oleh banyak orang. Dan besi walulin juga cocok untuk orang yang berternak. Jadi besi juga mempunyai tuah, sahabat Pusaka Jawa. Besi mempunyai tuah, kok masa tahu itu hanya yang tahu adalah orang-orang pada bidangnya. Orang-orang yang menggeluti dunia perbesian, meteorologi, ya. Metalurgi itu tahu besi ini kandungannya bagaimana umur besi itu berapa, ketahuan. Kalau kita nggak tahu lah, kita tahunya jualan saja WC gitu. Kalau mau belajar seperti itu ya harus terjun, ada sekolahnya. Nah, kalau untuk bahasa tentang tua atau angsar dari besi ini, sekolahnya di mana? Ini memakai olah rasa. Biasanya mereka memakai lebih banyak tirakat, triado yang akhirnya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui manfaat benda-benda yang ada di bumi ini. Baik itu tanaman, batu, besi maupun yang lain semuanya, air, udara ataupun api. Ya, seperti itu. Kayak contohnya orang yang diberikan kelebihan seperti Albert Einstein, dia mengetahui molekul-molekul yang kecil, atom yang kemudian dijadikan satu, yang kemudian diproses bagaimanapun ketika dijatuhkan jadi nuklir dan menghancurkan kota yang dijatuhi itu, kan seperti itu. Kalau kita yang pusing, lihat flash disk aja, lihat memory card kecil saja kita bingung. Tempat memori card kecil segini bisa menampilkan wajah manusia, binatang, seluruh dunia angkasa, kemudian bisa bikin kita lapar karena kita lihat makan, bisa kita nafsu kalau lihat yang seksi-seksi, kan seperti itu, bingung kan? Padahal itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang tadi ya, jadi ini adalah besinya besi walulin, karena kalau kita lihat di sini, sahabat Pusaka Jawa, ini ada kerlipan-kerlipan membayang. Di sini tuh kerlip di bilah sini, sahabat Pusaka.
Ya, kemudian kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris Carangsoka Luk 9 Pamor Dwiwarno Wengkon Isen dan Mas Kumambang adalah agar si pemilik dapur keris Carangsoka ini mempunyai satu karisma dan wibawa yang besar dan dia bisa menjadi seorang pemimpin yang ditaati dan dipatuhi oleh bawahannya atau orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan lambang Pamor Wengkon Isen, yaitu perlindungan dari bangsa manusia dan perlindungan dari bangsa jin atau tetangga sebelah dari godaan-godaan manusia maupun godaan-godaan setan yang terkutuk. Kemudian kita juga dia mendapatkan satu manfaat, yaitu dia dalam berhubungan atau bersosialisasi di masyarakat itu bisa masuk kalangan bawah maupun kalangan atas. Jadi cocok untuk orang lapangan lah. Pemimpin yang suka terjun ke lapangan ini cocok pegang keris Carangsoka Pamor Wengkon Isen ini dan Pamor Kendit Mimang. Seperti itu. Sekarang kita lihat dari pasikutanya. Pasikutanya yang demes, rasi tampan, besinya yang hitam kebiruan. Ya, juga dilihat dari looknya, ciri khas looknya itu agak kembar. Dari sini agak tidak begitu rengkol. Ya, dari bawah biasanya agak panjang. Antara looknya ini agak panjang. Ini adalah ciri-ciri dari keris Tangguh Mataram Sultan Agung. Mataram sendiri mempunyai banyak Mataram ya. Mataram kan ada Mataram Panembahan Senopati, Sultan Agung, Amangkurat kan seperti itu. Dan Mataram mempunyai banyak sekali empu-empu hebat. Ya, konon katanya juga Empu Supo Anom, putra dari Empu Supo Mandrangi yang dari putri Mojopahit itu kan katanya berumur panjang bahkan sampai ke pada kerajaan Mataram Sultan Agung. Dahsyat sahabat pusaka. Ada yang semua tidak ada yang tidak mungkin karena Allah berkehendak. Kemudian contoh-contoh dari empu-empu Mataram yang mempunyai hasil karya yang terkenal adalah contohnya kayak Empu Kasub mempunyai hasil karya Brajakesa. Kemudian ada Empu Tunggul Maya mempunyai hasil karya Bawuk. Kemudian Empu Luyung mempunyai Empu Tunggul Maya mempunyai hasil karyanya yaitu Jabar. Kemudian Empu Luyung mempunyai hasil karyanya yaitu Bawuk, sahabat pusaka Jawa. Nah, Empu Mataram kan banyak yang mungkin yang bisa tertulis sekitar antar 14 atau 15, yaitu pertama Empu Encer, Empu Guling, kemudian Empu Kasub, Empu Kiting, Empu Luyuguna, ini 5 ya. Empu Luyung, Empu Luwing, Empu Sendang, Empu Tambra, Setranaya, kemudian Empu Tunggul Maya, Tepasena, Empu Mayi, dan Empu Umaji, sahabat pusaka Jawa. Jadi karena Mataram juga tergolong kerajaan yang besar dan sampai sekarang peninggalannya masih. Ya, alhamdulillah kita sebagai generasi penerus bisa melihat sisa-sisa kejayaan dari leluhur-leluhur kita. Kalau untuk di Tegal ada makamnya Amangkurat 1, sahabat pusaka Jawa, itu Sedo itu 1646. Ya, jadi orang Tegal ya bersyukur karena dengan adanya makam Amangkurat 1 di Tegal, maka daerah Tegal sering ditengok oleh Keraton Solo seperti itu. Bahkan mungkin untuk Pangreh Projonya untuk wilayah Tegal pun masih ada, kayak umumnya gelar-gelar ningrat di Tegal itu masih ada seperti itu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya kira sudah itu saja ya apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadikan ladang ibadah saya ya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pusaka Jawa yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika ada foto jika ada makfuan minta dimaafkan, seperti itu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya kira itu saja. Mudah-mudahan nanti malam minggu saya bisa live streaming, sahabat pusaka Jawa. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Yang ingin menanyakan dapur-dapur keris, menanyakan apa, silakan. Intinya kita hanya temu kangen, ngobrol tentang bab keris ya kan. Jika ada bisa saya babar, jika tidak ada buat PR, tidak bisa menjawabkan, seperti itu sahabat pusaka Jawa. Oke sahabat pusaka Jawa, akhirul alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.